Nah, bapak saya selalu mengatakan kalau kita punya 1 miliar, kita bantu kepada orang yang kurang beruntung, 500 ribu saja, hanya 2.000 keluarga. Mungkin seluruh kampung akan berantem gara-gara ada pembagian uang itu. Nah, tentu saya tidak langsung meyakini itu. Apalagi kita sebagai pengusaha, tentu kita ada rasa egoisme. Untuk apa ngurusin orang terlalu banyak kan? Kita bantu sedekah-sedekah saja. Tapi satu hari, saya betul-betul berantem sama pejabat karena terlalu banyak permainan, terlalu banyak setoran, berantem, pabrik ditutup. Lalu saya ingat pepatah bapak saya mengatakan, orang miskin jangan lawan orang kaya juga jangan tantang pejabat, bisa bangkrut. Nah, sejak itu saya berpikir, satu pihak saya mesti membantu rakyat yang begitu susah, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pendidikan, kadang ada yang tidak ada jaminan sandang, pangan, papan. Ini sesuatu hal yang membuat kita sangat susah. Kita mau membantu, kita sendiri juga berpersoalan. Kita papa saya meninggal tahun 97. Nah, saya harus menggantikan posisinya untuk menerima masyarakat seperti itu. Makanya saya mulai berpikir, kalau kita mau lawan pejabat untuk memperbaiki situasi ini, tentu oknum pejabat yang korup itu, kita untuk merebut APBD, saya harus masuk dalam politik untuk menguasai itu. Sehingga saya yang bisa uang 1 miliar saya yang harusnya dibagikan tidak cukup, bisa saya pakai untuk berpolitik, saya bisa menguasai minimal 100 sampai 200 miliar saya bupati untuk saya pakai membuat rakyat itu punya penghasilan minimal 500 ribu. Seperti yang saya bisa kasih. Jadi dengan dasar itulah saya berpikir hati tidak enak. Kita nolong orang nggak bisa, melawan juga nggak bisa. Nah, satu-satu cara ya harus masuk ke politik untuk sejajar dengan oknum pejabat baru bisa melawan mereka. Nah, jujur saja saya masuk ke politik itu karena sebetulnya saya itu marah gitu. Marah kenapa? Karena marah nggak bisa menolong orang begitu banyak yang susah, orang sakit, nggak punya duit, orang mau sekolah nggak punya duit. Datang ke rumah kita juga nggak punya duit, karena kita juga ditekan dari oknum pejabat. Jadi mau nggak mau, ya udah kita masuk aja, kita lawan aja udah, sekalian gitu. Nah, kalau orang tanya kenapa bisa seperti itu nekat, ya orang lagi marah, emosi mana pikir lagi gitu kan. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini. Dan saya kira bisa stop, cuma jadi DPRD, pilih bupati yang baik, dakwanya sampai hari ini. Yaitu karena kita nggak bisa tahan lihat orang itu susah. Ini kalau kita, kecuali saya katakan kita bisa matikan nurani kita untuk tidak peduli sama orang. Toh kita udah hidup yang, ya untuk kelas menengah tidak terlalu susah lah kita sebetulnya. Jadi kalau kita lihat orang terlalu susah, kita nggak bisa bantu, hati kita juga nggak bisa terima, ya ini yang jadi susah. Makanya lebih baik daripada kita susah, kita hajar aja udah kita lawan.